Salam jumpa pemirsa. Ukuran pendidikan yang berkualitas bukan terletak pada gedung atau sekolah yang luas. Namun di antara tumpukan sampah pun ternyata seorang Teguh Suprobo bisa mendirikan bilik pintar, menaungi puluhan anak-anak pemulung untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak terlebih dahulu tayangan berikut. Kompleks pemakaman Cina yang berada di kawasan Menteng Pulo, Jakarta Selatan kini telah menjadi pemukiman padat. 80% pemulung yang menghuni tempat ini mendirikan gubuk liar di atas ratusan makam tak terurus. Sebagai warga pendatang dari daerah, pemulung adalah salah satu pilihan pekerjaan untuk bertahan hidup di Jakarta. Penghasilan pas-pasan tidak mungkin membuat mereka bisa mendapatkan lahan tinggal yang lebih baik dari tempat ini. Bahkan karena kebutuhan perut menjadi hal yang lebih penting, maka pendidikan bukanlah prioritas utama. Tidak heran apabila anak-anak pemulung lebih memilih bekerja membantu orang tua daripada menghabiskan waktu belajar di sekolah. Pada November 2013, sebagian kehidupan anak-anak pemulung di kawasan ini mulai berubah. Teguh Suprobo, pemerhati anak-anak pemulung di kawasan Menteng Pulo, berupaya membangun bilik pintar atau Bilpin sebagai tempat kegiatan belajar yang disediakan bagi anak-anak pemulung di kawasan ini. Di bangunan semi permanen bercat merah inilah berlangsung kegiatan tambahan belajar baca, tulis, hitung, hingga bahasa Inggris. 1 tambah 1 berapa? 2! Diajar oleh 3 guru relawan, Bilpin hadir 3 kali dalam 1 minggu. Sebanyak 40 peserta kegiatan belajar adalah anak usia taman kanak-kanak hingga SMP. Pemirsa, saat ini telah bersama kita Pak Teguh Suprobo, pendiri dari Bilik Pintar, sarana belajar bagi anak-anak pemulung di daerah Menteng Pulo. Selamat datang Pak Teguh, atau panggilannya Pak Bobo ya? Bobo. Pak Bobo. Iya, Bobo. Apa kabar Pak? Baik. Baik-baik ya Pak ya. Wah Pak, kita dengar bahwa Bapak ini mau untuk mendirikan bilik pintar ya Pak ya. Apa yang mendasarin Pak Bowo untuk mau mendirikan tempat belajar untuk anak-anak pemulung di sana nih Pak? Bermula di tahun kurang lebih 2009, di situ saya mulai bangkit apa yang disebut dengan apa yang bisa kita berikan untuk negara melalui orang kecil. Itu bagian dari perjuangan ternyata. Lahirlah OIC, Obama Educare, itu cikal bakal sebelum berdirinya Bilik Pintar Indonesia yang saat ini masih eksis. Kenapa dinamain Obama? Kebetulan ketika anak kami lahir di Amerika sana, election Amerika, Obama periode pertama terpilih. Ternyata di perjalanan waktu kami hidup sampai detik ini, kok kayaknya saya suruh diarahkan untuk membantu. Dengan jalan itu tadi aplikasinya mendidik. Gitu. Walaupun selama di Bilpin berdiri berada kami hanya di sisi manajerialnya, pengendaliannya. Bapak sehari-hari juga mengajar di Bilik Pintar Pak? Kami hanya fokus di manajerial, pengendalian. Jadi ada teman-teman yang lain yang mengajar. Yang saya bisa banggakan di Bilpin adalah salah satu tutornya itu malah justru artis. Beda persoalannya artis ini artis yang hanya orang internal yang tahu, karena di Twitter di Indonesia kan nggak kayak di Rusia sana itu. Bukan saja hanya di teater Pak ya, tapi juga berkontribusi membantu di bidang pendidikan Pak ya. Kenapa? Apa Bapak melihat kondisi Pak Bowo ini melihat kondisi anak-anak pemulung di daerah kuburan Belanda Menteng Pulo, mereka kurang pendidikan, tidak bersekolah atau bagaimana nih Pak? Pada prinsipnya kalau pengertian saya harus ngomong jujur, saya harus berpikir jujur, SBY sekalipun akan pedih gitu. Kenapa Indonesia apa aja punya, kok ada orang seperti ini? Saya sebenarnya itu bentuk perlawanan dengan cara saya, pemberontakan dalam cara saya gitu, melalui pendidikan gitu loh. Jadi artinya, ini loh simbolisasi negara nggak hadir, saya pribadi bisa hadir gitu loh. Dengan kemampuan saya gitu, dengan sekemampuan saya misalnya gitu. Jadi artinya saya terprovokasi hal positif gitu. Dengan harapan upaya saya ini juga bisa membangkitkan untuk mengikuti juga gitu. Berapa banyak anak-anak yang sudah ikut Bilik Pintar Pak sekarang?
Siswa didik kami karena sebenarnya di Bilpin itu kan kayak semacam orok ya, bayi baru lahir. Jadi baru kisaran kepala 40-an siswa didik. Baik dari SD dan TK, ya kurang lebih segitu. Karena Bilpin sendiri itu kan areanya, space-nya kecil ya. Jadi kadang satu area 2 kelas. Namun ketika materi itu disampaikan untuk SD, saya bisikin tutor saya, tolong Anda arahkan ke yang kelas 1 gitu kan. Ketika di ranah SMP, saya bisikin tutor saya, lebih diprioritaskan ke yang SMP gitu. Nah ke depan sih ya mungkin saya juga berharap punya mimpi, salah satunya ya biar lebih dikenal ya, yang pada umumnya lebih dikenal ya, pengen punya pondok pesantren misalnya gitu. Itu salah satu mimpinya gitu. Dalam perjalanan waktu ternyata tidak mudah juga nih Pak ya. Pernah digusur, saya dengar Pak. Bagaimana ceritanya Pak? Ya, kalau pengertian gusur menggusur sampai detik ini kebetulan pertanahan di Indonesia sebenarnya kan super lot gitu ya. Jadi tanah yang legal aja digusur, apalagi yang kayak kami ini. Dalam peta kan jelas kuburan itu adalah bukan lagi hunian, namun ya real pemakaman. Ya cuman semoga ke depan siapapun presidennya bisa kayak Hugo Chavez. Artinya di balik bukit mungkin ada manusia. Di balik kuburan mungkin juga ada obong. Di balik ngare kolong mungkin ada manusia. Saat ini saya merasakan di balik kuburan ya mungkin ya mayat. Jadi bisa lebih perhatian kepada realitas yang ada di lapangan gitu Pak ya? Saya orangnya termasuk merasa diri saya militansinya tinggi. Apalagi pergaulan saya di dunia gerakan. Jadi kebijakan negara saya juga ngantongin, mohon maaf. Baik Pak Bowo, menarik perbincangan kita, tapi kita jeda dulu sebentar, nanti kita lanjutkan Pak. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Bowo tentang bilik pintar di Menteng Pulo, mari simak terlebih dahulu informasi berikut. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami di Meniti Harapan. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang bilik pintar di Menteng Pulo. Pak Bowo, kalau boleh tahu Pak, waktu dulu mendirikan itu bagaimana dengan minat dari anak-anak sendiri? Apakah mereka dengan mudah mendaftar atau Bapak harus ekstra keras nih Pak? Alhamdulillah tanggapan dari masyarakat sekitar welcome, karena pada prinsipnya kan orang-orang margin seperti yang ada di sana kecenderungannya bahwa yang the best itu gratis gitu kan. Nah, sementara kami datang dengan membawa misi ya emang gratis gitu. Hanya saja saya sebenarnya capek dalam arti mesti selalu terus diiming-imingi sesuatu dalam kami melakukan sebuah proses pendidikan pelajaran tersebut ya. Misalnya ada ada gap yang lain, misalnya tas dan lainnya gitu. Cuman akhirnya saya berpikir bahwa saya harus berpikir keras bahwa ya itu tadi, ayo belajar, siapa yang mau bergabung dengan kami. Kamu tahu kan udah lihat bukletnya Pak Debowo, Om Bowo gitu kan, artis kan, oh iya Pak Debowo kan artis itu gitu. Saya iming-imingi dengan jalan begitu, jadi mimpi surga gitu. Agar sebenarnya bukan masalah saya menipu dan mengajarkan hal negatif sama warganya saja. Tapi perlu diberikan insentif pada mulanya dulu gitu Pak. Saya lebih nyebut provokasi. Daripada les bayar, ini gratis gitu Pak ya. Nah saat ini kebetulan misi dan harapan kami tercapai, yang ngajar ya emang artis. Itu gimana dengan minat belajar anak-anak? Sekarang apakah tetap harus diberikan insentif ataukah mereka sudah timbul minat untuk belajar nih Pak sekarang? Ya, perubahan udah sebuah keharusan ya. Itu target saya. Sekali lagi perubahan sebuah keharusan gitu. Jadi lambat laun juga mereka sadar bahwa ternyata kayak tahun ini kan peringkat NEM di daerah kami tinggal termasuk anak saya juga kan jeblok semua. Jadi desas-desus dari kalangan warga, tuh kan kenapa sih kalau ada kakak Monik nggak pada hadir, kalian pada jeblok kan, kurang apa sih, kan di Bilpin gratis. Terus wah merdeka gitu, gak ada suara dari ibu gitu. Jadi gitu kan. Saya punya poin di situ, merasa menang gitu. Ada suara begitu. Ya termasuk anak saya. Anak saya yang pertama Prabana Tahta itu kan nilainya jeblok sampai detik ini belum memiliki sekolahan. Tapi saya optimis kamu harus sekolah gitu. Efektif kan hari ini kan 9 belum, dia belum punya memiliki. Tapi
tapi bukan lagi Teguh Suprobo atau Bowo kalau nggak mau menyekolahkan gitu. Walaupun kami tidur di komunitas seperti kuburan itu gitu. Dari orang tuanya sendiri juga mereka cukup mendukung Pak ya? Alhamdulillah. Cuman 1-2 ada yang berharap lebih intens di religi gitu. Di religius. Kebetulan mohon maaf, saya termasuk Islam yang abangan ya. Jadi berusaha, ya sabarlah, kan semua proses gitu kan. Jadi maunya lebih intensif di hal ngaji dan ngaji. Sementara saya pengennya, kami ya dalam hati kami itu balancing gitu. Duniawi, ya akhirat. Jadi apa yang diberikan materinya di dalam Bilik Pintar Pak? Biasanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, terus kenapa bahasa Inggris Pak? Itu tadi yang saya sadar, yang saya pahami, bahkan saya juga pernah menemui pengalaman seperti ini bahwa ternyata bahasa Inggris itu pacul kok. Mohon maaf, bukan masalah saya rasis, etnis Jawa, pacul yang mencari nafkah gitu loh. Jadi berguna gitu ya? Ya minimal berguna, melebihi dari ilmu-ilmu yang ada gitu. Tapi menganggap perlu Pak ya? Perlu. Penting ya? Perlu. Kalau dari sisi duniawi gitu. Kalau untuk melengkapi pelajaran di sekolah Pak, apakah diberikan pelajaran tambahan seperti matematika atau apakah juga mungkin barangkali Pak ya, pendidikan moral dan pembentukan karakter? Jujur aja saya lebih senang sebenarnya, lebih memimpikan bahwa kapan ya saya punya pendidik khusus di dalam tanda petik budi pekerti. Kapan ada relawan yang emang eksis di dunia kayak gitu, terus intens pemahaman tentang budi pekertinya gitu. Pendidikan budi pekerti yang ya, itu yang saya maksud. Pak Bowo anggap penting Pak ya, dan tapi yang terapan Pak ya, bukan seperti hafalan begitu ya. Nah, kira-kira minat dari anak-anak sendiri untuk hal-hal seperti ini bagaimana Pak? Ada upaya. Ini gonta-ganti terus anak-anaknya atau ya mereka cukup setia Pak? Saya menyebutnya loyal kok. Loyal. Jadi kok itu aja, oh bagus gitu. Ada loyalis Bowo minimal, mohon maaf. Cuman di antara mereka kayaknya lagi merindukan apa yang disebut dengan kapan kami memiliki komputer. Kebetulan ada teman saya volunteer juga. Gue siap ngajar IT, minimal teknik dasar. IT juga dia Bapak anggap penting ya Pak? Gue penting juga soalnya OB manapun mesti minimal bisa klik tuh apa, mana klik gitu ya. Padahal hanya 4 huruf. KLI. Tapi sekarang pasti terkendala sarananya Pak ya? Ada sih sebenarnya orang hebat di Indonesia, mungkin Bapak juga kenal, menjanjikan tapi baru sebatas menjanjikan. Mungkin saat ini masih ada di Brasil. Menjanjikan oke lah, harapan Mas Bowo akan kami penuhi, tapi baru sebatas janji. Bahkan di pihak saya juga kalau nagih kalian aku nggak ngutangin kok. Itu. Kalau anak-anak sendiri berapa jam atau berapa sering mereka dalam seminggu katakanlah Pak di Bilik Pintar nih Pak? Kurang lebih dulu lagi 6 siswa magang dari UNJ, Universitas Nasional Jakarta. Mungkin dulu IKIP ya. Stay di situ 4-6 orang. Itu Senin, Rebo, Sabtu gitu. Senin, Rebo, Sabtu, Senin, 3 kali dalam seminggu ya. Setiap pertemuan berapa lama Pak? 45 jam standar di dunia pendidikan, 45 menit. 45 menit Pak ya satu sesinya. Ya biasanya satu session 45 menit itu cuman kadang mulur gitu loh. Ya wajar lah. Penghuni kita nggak baku-baku amat. Lantas biasanya kalau yang baku ya nggak lucu juga. Nggak gimana sih itu. Baik Pak Bowo, kita jeda lagi sekali lagi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita Pak. Nanti kita lanjut lagi Pak ya. Pemirsa, bagaimana kegiatan belajar mengajar di Bilik Pintar di Menteng Pulo ini? Mari kita simak tayangan berikut. Berdirinya Bilpin di tengah kompleks pemakaman Cina Menteng Pulo, Jakarta Selatan mendapatkan berbagai tanggapan positif dari warga pemulung setempat. Karena sepulang sekolah, anak-anak di kawasan ini menikmati kesempatan untuk mendapatkan tambahan pelajaran. Meskipun gratis, namun kualitas pendidikan di Bilpin tidak kalah dengan lembaga kursus komersil lainnya. Saya kelas 4 SD. Belajar di Bilpin seminggu sekali setiap hari Sabtu.
belajar MTK sama bahasa Inggris. Dari tempat belajar ini pula, lahir prestasi yang diraih oleh anak-anak didik Bilpin. Salah satunya Sania. Ia berhasil lulus dari jenjang sekolah menengah pertama dengan predikat siswi terbaik. Sania kini bahkan mau meluangkan waktunya untuk terlibat dalam membantu kegiatan belajar di Bilpin. Dari membaca, hitung, sampai pelajaran bahasa Inggris. Saya dari sebelum tamat SMP saya memang udah belajar di Bilpin. Banyak kayak bahasa Inggris, matematika, IPA, sama bahasa Indonesia, pelajaran umum. Saya udah menguasai sedikit demi sedikit. Ya udah saya bantu sembari ngajar SD, kalau nggak TK. Saya mengajarkan bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Bowo tentang pendidikan di Bilik Pintar Menteng Pulo. Pak Bowo, ini anak-anak sekarang sudah ada perubahan kah? Sudah ada kemajuan, Pak? Ya, sekali lagi perlunya saya sampaikan alhamdulillah bahwa kru TV dari Dai TV sendiri itu jadi saksi sejarah. Artinya kemarin ketika kami istilah kontak-kontak relawan yang biasa ngajar nggak bisa datang dengan alasan apapun, kebetulan ketika shoot lagi itu hujan, yang datang malah yang siap membantu ngajar IT-nya. Saya selama ini bidik bahwa ini bisa jadi asisten. Ternyata tak paksain, dengan timbul kesadaran diri dari dia juga, ternyata bisa. Jadi yang kami cukup bangga dan mungkin Dai TV juga bisa jadi saksi sejarah, nanti di gambar ada, itu anak didik kami yang alhamdulillah saya memprediksi ini anak suatu saat bisa diperlukan ketika urgent, ternyata bisa ngajar. Jadi bukan hanya cuma menerima, tapi mereka sudah bisa memberi, dapat Pak, memberikan gitu loh. Saya langsung kalau bahasa Nasrani, puji Tuhan itu dah tadi bahwa anti diskriminasi, saya senang, puji Tuhan ternyata ada juga yang bisa begini. Kalau saya person alhamdulillah. Itu tadi salah satunya itu tadi, oh ternyata saya telah melahirkan sebuah proses hal kebaikan. Kalau mengenai pengajar-pengajar yang lain nih Pak ya, apakah mereka semua relawan Pak? Ini arah-arahnya tentunya saya akan tanya Pak, setelah mendirikan, tapi bagaimana pendanaan untuk mengoperasikan Bilik Pintar nih Pak? Tentang pengoperasian itu ya memang benar saya ngerti maksud arahnya pertanyaan ini, bahwa dari mana sumbernya, saya katakan tegas dari teman saya juga. Sang relawan tersebut tidak hanya fisikal, memberi aktivitas, memberi pelajaran, juga memberi money gitu. Jadi juga bersumbangsi dari segi waktu, dari segi tenaga, pikiran, tapi juga dana juga keluar Pak ya. Kebetulan beliau ya teman saya itu direktur gitu. Sang direktur yang ngajar. Cuman saya dengan siswa didik nggak saya katakan, kamu tiru dia dong gajinya sekian juta, ntar taunya materi gitu loh. Kamu nggak pengen kayak kakak dia. Kalau itu pakai mobil. Ya kalau anak-anak udah tahu kalau datang pakai mobil ya. Itu salah satunya. Yang kedua kadang saya biasa. Sekali lagi saya orang yang jujur, jadi proposal namun simpatiin sama orang-orang tangan. Tak stempel. Nggak memohon meratap, artinya jika ada donatur mau memberi, malah saya juga ketemu di sini kalau mau. Jadi biar tahu nih aktivitas saya nih, Bilpinnya nih, calon lembaganya begini. Itu salah satunya juga. Cuman saat ini yang masih 80% dominan dari temanku yang ngajar itu. Dari relawan sendiri juga ya? Iya, relawan juga. Tidak sungkan-sungkan untuk merogoh kocek sendiri Pak ya? Dan saya juga mintanya nggak malu-malu lagi. Misalnya saya dengan Bapak dulu satu panggung di Twitter, cuman Bapak saat ini kondisi secara fine dan udah di langit, kami masih di bumi gitu doang. Jadi iyo paling gitu dong. Teman seperjuangan gitu Pak ya? Iyo gitu dong. Kalau nggak sesekali ya udah kirim nomor rekeningnya. Nah, ke depan apa yang ingin Pak Bowo capai dengan Bilik Pintar Pak? Tentang Bilik Pintar, karena emang kondisinya dalam tanda petik di situ kan rawan dalam arti pemdanya gitu. Sok jago, sok gimana, saya merasakan seperti itu. Ya untungnya ada saya di sana dikenal oposan, hati-hati berhadapan-hadapan dengan dia gitu. Jika pun toh digusur, di bulldozer, saya nggak ada urusan. Tetap
konsep Bilpin akan saya bawa kemanapun. Karena Jadi tidak tergantung kepada fisiknya Pak ya, nggak ada urusan. tapi idealisnya. Idealismenya itu kita angkat, konsep bilik pintarnya saya angkat. Kalau fisikal udah digeleng sama bulldozer itu, kedepannya terus saya begitu. Karena orang margin gimana sih? Ya Anda tahulah kehidupannya selalu ruang geraknya sendiri. Makanya perlu terus didampingin gitu. Ya kami kadang ya boleh juga sombong. Sekarang udah kayak advokat yang dampingin gitu. Kalau dampingin bikin KTP is okay. Dan kebanyakan anak-anak ini Pak, kira-kira mereka nanti rencana ke depannya apa? Mau teruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, atau Bapak juga kepikiran mungkin biasanya Pak ya, anak-anak itu kan mungkin ada tuntutan untuk segera mungkin menghasilkan uang nih Pak. Saya tidak hanya siswa didik di bilik pintar yang saya provokasi, tetapi bapak ibunya juga. Tolonglah arahkan biar jadi menteri, tolonglah arahkan bila perlu jadi presiden. Saya katakan begitu. Dengan cara pendidikan Pak ya? Iya, itu tadi pendekatan persuasi. Ilmu, tambah ilmu terus. Selalu. Please deh misalnya kayak gitu. Anda pemulung, tapi tolong anakmu jenderal gitu. Jadi sekian kali lompatan. Sekali lagi, tidak hanya siswa didik di bilik pintar Indonesia tersebut, namun bapak ibunya juga saya arahkan. Please deh minimal anakku orang yang pernah dalam sentuhanku jadi menteri. Bagaimana penerimaan dari orang tua mereka? Bukan benar ini. Ya masa sih, kan mama kan warteg kan gitu. Masa sih bisa jadi menteri? Mungkin saja, saya katakan begitu. Tapi biasanya saya melotot. Ya itu tadi saya tuh orangnya kan kadang ekstrim dulu. Mungkin saja. Sampailah bukan kami maksudkan untuk kampanye Jokowi tukang kayu. Wah, gitu. Jadi lebih terprovokasi benar-benar. Bangkit. Baik Pak Bowo, terima kasih atas waktu telah meluangkan mampir ke sini Pak dan berbagi tentang bilik pintar. Mudah-mudahan ke depan bilik pintar bisa lebih sukses lagi Pak. Amin. Memberikan sumbangsi paling tidak ilmu kepada yang membutuhkan Pak. Pemirsa, demikian perbincangan kita tentang bilik pintar di kuburan Belanda Menteng Pulo. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa membuka mata kita untuk lebih peduli kepada sesama yang membutuhkan. Sampai jumpa. Terima kasih.